Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tanda subscribe. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan mengelupas sebuah informasi tentang bagaimana cara daftar BLT UMKM sebanyak 2,4 juta. Nah, kemarin waktu gelombang pertama sampai gelombang keempat ya kalau nggak salah, cara daftar BLT UMK itu masih bisa online. Nah, untuk sekarang cara mudah daftar BLT UMKM sekarang kita daftar secara manual. Nah, oke teman-teman, sebelum kita mengelupas sebuah informasi ini, jangan lupa subscribe channel ini yang belum subscribe ya teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk ke videonya. Saya hitung sampai 10. Subscribe dulu channel ini ya teman-teman. 1, 2, 10. Oke, langsung saja ke videonya. Oke teman-teman, jadi di sini saya sedikit cerita bahwa pemerintah telah meluncurkan program bantuan presiden atau BPPRES produktif atau bantuan langsung tunai atau BLT sebesar 2,4 juta yang diberikan kepada pengusaha mikro sebagai modal untuk membuka usahanya. Jadi di sini untuk pendaftaran ini hanya untuk pengusaha mikro ya teman-teman. Hanya yang ada usahanya. Jadi bagi yang tidak ada usahanya nggak usahlah mendaftar. Berilah kepada yang mempunyai usaha. Awalnya program ini direncanakan akan ditutup pada bulan September 2020. Namun lantaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi menambah target pelaku usaha sebanyak 3 juta pelaku usaha mikro, maka program ini diperpanjang hingga Desember 2020. Nah, makanya ini dibuka kembali untuk secara manual, bukan lagi secara online ya teman-teman. Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rahman saat dihubungi Kompas.com pada Jumat tanggal 2 bulan 10 2020 menyatakan bahwa memang awalnya kita targetkan hanya 9 juta pelaku usaha mikro, tapi dengan adanya tambahan pagu sebanyak 3 juta pengusaha mikro lagi yang akan diberikan bantuan, maka total pelaku usaha mikro yang akan mendapatkan bantuan ini sebanyak 12 juta pelaku usaha mikro. Jadi ingat, hanya untuk pelaku usaha mikro. Menurut dia, dengan adanya tambahan pagu tersebut, pihaknya akan menggenjot penyerapannya hingga bisa tersalurkan ke beberapa wilayah yang penyerapannya masih sedikit, seperti Maluku, Kalimantan, hingga NTT. Nah, dengan demikian pemerintah berharap program BLT UMKM ini bisa disalurkan secara merata hingga ke seluruh pelosok tanah air. Kami melihat wilayah yang penyerapannya masih sedikit itu wilayah yang berada di luar Pulau Jawa. Makanya dengan adanya tambahan pagu ini kami mau mengejot penyerapannya hingga ke sana, ucapnya Hanun. Selain itu, Hanun juga meminta kepada pemerintah daerah untuk segera mengusulkan para pelaku usahanya ke kementerian agar bisa mendapatkan bantuan. Nah, dengan adanya bantuan dari pemerintah daerah dan dinas-dinas koperasi, target penyerapan 12 juta pengusaha mikro pun bisa direalisasikan dengan lebih cepat. Seperti yang saya ucapkan tadi bahwa pendaftaran untuk bantuan UMKM 2,4 juta ini tak bisa dilakukan secara online lagi. Semula memang ada website pendaftaran BLT UMKM online, yaitu Siap Bersama UMKM. Namun belakangan website tersebut tidak bisa diakses lagi ya. Saat ini semuanya pendaftaran dilakukan secara manual.
Nah, untuk daftar manual bantuan UMKM 2,4 juta, pelaku bisa datang langsung ke Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kota sesuai persyaratan. Nah, di sini berikut ini syarat untuk mendapatkan bantuan UMKM 2,4 juta. Yang pertama, warga negara Indonesia. Jadi kita harus warga negara Indonesia. Jadi KTP-nya harus berwarga negara Indonesia ya teman-teman. Yang kedua, punya nomor induk kependudukan atau NIK. Yang ketiga, memiliki usaha mikro. Dan yang keempat, bukan PNS atau TNI, Polri, pegawai BUMN atau BUMD. Yang kelima, tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR. Yang keenam, bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha berbeda dapat melampirkan surat keterangan usaha atau SKU. Nah, ini maksudnya surat keterangan usaha ini kita harus ambil dari kantor desa. Nah, setelah memenuhi persyaratan tersebut, maka perlu usaha mikro bisa menjadi penerima bantuan tanpa harus melakukan proses pendaftaran. Namun demikian, pelaku usaha juga bisa mengajukan pendaftaran dengan mendatangi dinas yang membidangi koperasi dan UKM. Melansir laman Kemenkop UKM, disebutkan bahwa hanya pelaku UMKM yang diusulkan lembaga pengusul dapat mengakses bantuan 2,4 juta dari pemerintah. Nah, di sini lembaga pengusul terdiri dari yang pertama, dinas yang bertanggung jawab atas koperasi dan UKM. Yang kedua, koperasi yang telah disahkan menjadi badan hukum. Yang ketiga, kementerian atau lembaga. Yang keempat, perbankan dan perusahaan. Pembiayaan yang terdaftar di OJK. Calon penerima bantuan selanjutnya bisa melengkapi data usulan ke lembaga-lembaga pengusul dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, NIK, nama lengkap, alamat tempat tinggal sesuai KTP, bidang usaha, nomor telepon. Nah, di sini perlu kalian ketahui bahwa dana Bapres produktif adalah hibah, bukan pinjaman ataupun kredit. Penerima bantuan tidak dipungut biaya apapun dalam penyaluran bantuan ini. Nantinya, mereka yang menjadi calon penerima akan mendapat pesan singkat dari bank penyalur. Nah, setelah mendapat SMS dari Bank BRI, penerima diminta segera datang ke bank untuk melakukan proses pencairan. Sebab bila tidak melakukan proses verifikasi atau pencairan dana, maka bantuan tersebut akan ditarik atau dikembalikan ke pemerintah. Dana BLT ini memiliki batas pencairan hingga 3 bulan setelah dana sudah disalurkan. Nah, jadi di sini jika kalian terlambat mencairkan dana dari pemerintah, maka dana itu akan ditarik kembali. Oke teman-teman, jadi setelah kalian sudah dapat SMS dari Bank BRI, segeralah ke Bank BRI untuk bertanya atau sempat saja dananya sudah bisa ditarik. Di sini dijelaskan bahwa dana BLT ini memiliki batas pencairan hingga 3 bulan setelah dana sudah disalurkan. Bila tidak dilakukan pencairan atau konfirmasi sama sekali, maka pihak perbankan harus mengembalikan dananya kembali ke pemerintah. Jadi seperti yang saya bilang tadi, jika kalian sudah mendapat SMS dari Bank BRI, segeralah ke BRI untuk bertanya agar lebih jelas lagi. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya, agar kalian tidak ketinggalan dari informasi-informasi dari saya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.